Pan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Kali ini kita pertemuan kedua. Kali ini kita akan berdiskusi tentang implementasi pendidikan yang memerdekakan di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Baik, untuk memperlancar kegiatan kita pagi ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon ketua kelompoknya Pak Anggi untuk berdoa, memimpin doa kita pagi ini. Sebelumnya Ibu Nur Hafni, mohon maaf di mute dulu. Ya, silakan. Terima kasih, Bu. Baiklah, untuk kelancaran dan kemudahan acara kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, dikembalikan kepada Ibu. Terima kasih Pak Anggi yang sudah memimpin doa pagi ini. Semoga apa yang kita lakukan ke depannya akan berjalan dengan baik. Langsung saja kepada inti kegiatan pada pagi ini tentang pendidikan yang memerdekakan. Ini adalah konsep dari Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan tujuan pendidikan adalah kemerdekaan. Merdeka dalam arti bebas memilih menjadi apa saja. Nah, Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh yang paling termasyhur di Indonesia, beliau meninggalkan warisan konsep Ingarso Sung Tulodo Ing Madio Mangunkarso Tut Uri Handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberikan dorongan. Nah, di satuan pendidikan, masing-masing kita Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu sudah paham dengan bagaimana pengajaran selama ini yang sudah kita lakukan. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, seperti apa pendidikan yang sudah kita lakukan di satuan pendidikan masing-masing. Nanti kita akan bermain di Jamboard Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan menuliskan. Oke, saya tempelkan pertanyaannya di Jamboard. Sebentar Bapak Ibu, saya share dulu linknya. Tidak apa-apa, mohon menunggu. Mohon menunggu. Ya, saya. Baik, silakan Bapak Ibu lihat di Oh, sudah saya buka, Pak. Coba lihat sudah saya buka. Ya. Apakah sudah bisa Bapak Ibu terlihat Jamboardnya? Saya ada pertanyaan yang nomor 1 saya tempelkan. Yang pertama, yang kedua, Bu? Ya, ada 2 ya linknya. Coba yang kedua, Bapak Ibu coba yang kedua. Coba yang kedua, sudah ada saya tempel pertanyaan, apa yang harus dilakukan supaya pendidikan mereka terlaksana dengan baik? Bapak Ibu tulis jawabannya di Jamboard. Di halaman kedua nanti ada juga pertanyaan kedua, apa yang harus dihindari dalam pendidikan yang memerdekakan, di halaman kedua. Bapak Ibu bisa. Oke, apakah Bapak Ibu sudah bisa masuk ke Jamboard saya? Bisa. Oke, silahkan Bapak Ibu tulis setelah, boleh 1 orang boleh menjawab 2 Bapak Ibu. Apa yang harus dilakukan supaya pendidikan yang memerdekakan terlaksana dengan baik di satuan pendidikan ya, ditambahkan lagi di satuan pendidikan yang Bapak Ibu laksanakan sekarang ini. Kemudian yang kedua, apa yang harus dihindari di dalam pendidikan, di dalam melaksanakan pendidikan yang memerdekakan. Baik, saya tunggu.
Silakan dikecilkan lagi, terlalu besar ini. Ya. Ini besar kali, dikecilkan sedikit. Oke, diulang lagi. Baik, bagi yang sudah menjawab di halaman pertama, lanjut di halaman kedua. Singkat saja, intinya saja Bapak Ibu tidak perlu nanti dijelaskan saja dengan ketika saya ingin menggali nanti boleh dijelaskan lagi. Kita pakai sticky note saja ya, siapa yang pakai pensil ini tidak perlu, karena pakai sticky note lebih jelas, yaitu di bawah panah, bawah panah ada sticky note sebelah kiri. Baik, di sini saya sudah mendapatkan jawaban perlu pemahaman yang sama. Ini dari siapa? Saya, Bu. Silahkan dijelaskan maksudnya pemahaman yang sama seperti apa. Kalau pemahaman itu hanya dimiliki oleh 1, 2, 3 orang, maka tidak akan bisa menggerakkan yang lainnya. Jadi perlu banyak pengikut atau orang-orang yang punya pemahaman yang sama. Terima kasih. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Depi. Kemudian ada membangun kerjasama antar guru, orang tua, dan semuanya. Kerjasama, pemahaman yang sama, hampir sama. Ini dari Pak JK. Kemudian memberikan keleluasaan. Ini dari siapa? Siapa tadi tidak menulis nama, harusnya menulis nama. Ini dari Pak Hendri. Saya, Bu. Silahkan Ibu Hafni, memberikan keleluasaan yang apa itu maksudnya? Ya. Apa yang harus dilakukan supaya pendidikan yang memerdekakan terlaksana dengan baik? Artinya memberi keleluasaan atau memberikan kebebasan. Dalam arti ini keleluasaan dan kebebasan untuk menginspirasi, untuk mengeluarkan ide-ide, kemudian untuk mengeluarkan inovasi-inovasi terbaik dari Bapak Ibu guru ataupun dari peserta didik. Jadi dengan adanya keleluasaan dan kebebasan ini, guru maupun peserta didik, sehingga muncullah ide-ide cemerlangnya, kemudian menginspirasilah seluruh lingkungannya. Itu, Bu. Suaranya, Bu. Saya memute ya. Ya. Pemahaman dan penerapan guru-guru di sekolah untuk menerapkan prinsip pendidikan yang memerdekakan. Jadi sama ya, hampir semua, Pak JK, Pak Depi, semua, dan luar biasa. Baik, kita lanjut kepada halaman kedua. Apa yang harus dihindari dalam pendidikan yang memerdekakan? Silakan di halaman kedua, apa yang harus dihindari dalam pendidikan yang memerdekakan. Singkat saja Bapak Ibu untuk menjawab intinya atau kata kuncinya saja. Tadi yang harus dilakukan adalah pemahaman yang sama kepada baik itu di sumber daya yang ada di sekolah maupun kepada orang tua dan guru-guru. Kemudian memberikan keleluasaan kepada pelaksana dari pendidikan yang memerdekakan. Yang kedua adalah apa yang harus dihindari, yaitu merdeka yang tidak terkontrol. Benar.
Kemudian ada lagi. Baik, banyak sekali hal-hal yang perlu kita hindari untuk Merdeka Belajar ya Bapak Ibu. Ketika kita dalam kelas, yang perlu kita hindari itu adalah teacher center, kemudian memaksakan, mendikte, dan banyak segala macamnya Bapak Ibu. Baik, dari beberapa pendapat dari Bapak Ibu semua yang sebenarnya sudah memahami tentang pendidikan yang memerdekakan, ada yang ingin menyimpulkan Bapak Ibu? Apakah sudah klop tentang pendidikan yang memerdekakan di satuan pendidikan Bapak Ibu? Saya coba, Bu. Ya, silahkan. Penekanan. Ya. Dari pembelajaran pada pagi menjelang siang hari ini dapat kita ambil sebuah makna bahwa pendidikan yang memerdekakan itu adalah yang supaya pendidikan itu terlaksana itu perlunya adanya pemahaman yang sama, kemudian diberikan kesempatan memberikan keleluasan tentang ide-ide, kreativitas dan inovasinya, kemudian kita harus membangun kerjasama dengan para guru dengan orang tua, dengan masyarakat, semua stakeholder untuk pendidikan yang merdeka, dan perlunya itu, dan kemudian untuk apa yang harus kita hindarkan dalam pendidikan, memerdekakan pendidikan di sini, yaitu salah satunya adalah kebijakan yang tidak didukung oleh pemerintah daerah atau dinas pendidikan. Jadi dalam ini perlu dukungan dari pemerintah daerah dan dinas pendidikan yang ada di provinsi maupun di kabupaten. Dan kemudian kita tidak banyak memaksakan atau menuntut tuntutan untuk nilai tertinggi yang harus dicapai siswa. Jadi kita proses yang perlu. Barangkali itu, Bu. Ya, terima kasih, luar biasa, benar sekali seperti apa yang sudah dikatakan oleh Ibu Nurhani dan teman-teman semua, sudah benar bahwa pendidikan yang memerdekakan itu adalah menghamba kepada anak. Kemudian hal-hal yang harus kita hindari adalah kita tidak boleh mendikte kepada anak. Kemudian dukungan dari stakeholder itu sangat penting sekali. Saya rasa karena waktu juala yang telah membatasi kita, saya cukupkan materi kita pagi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan-pertemuan positif berikutnya. Salam sehat semua. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anggi, rekornya.